Jakarta, Rajawali News TV. Advokat Yosi Andika Mulyadi dan asisten pribadi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edward Omar Sarif Hyaryej alias Edi Hyaryej, Yogi Ari Rukmana, bungkam usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa, 9 Desember 2024. Yosi yang selesai diperiksa penyidik KPK pada pukul 17.21 WIB tidak memberikan komentar apapun soal pemeriksaannya. Dia hanya memberikan gestur dengan ibu jarinya sembari langsung meninggalkan gedung merah putih KPK. Sedangkan Yogi yang selesai diperiksa penyidik KPK pukul 17.45 WIB hanya sedikit memberikan komentar soal pemeriksaannya. Ini hanya pemeriksaan lanjutan dari yang kemarin, kata Yogi sambil bergegas meninggalkan gedung merah putih KPK. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, keduanya hari ini menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai saksi untuk salah satu tersangka dalam kasus tersebut, yakni Helmut Hermawan, HH. Untuk diketahui, dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, CLM, Helmut Hermawan, HH, atas perannya sebagai tersangka pemberi suap. Selain itu, KPK juga telah menetapkan 3 tersangka penerima suap, yakni mantan Wamenkumham Edward Omar Sarif Hyaryej alias Edi Hyaryej, EOSH, pengacara Yosi Andika Mulyadi, YAM, dan asisten pribadi EOSH Yogi Ari Rukmana, YAR. Meski demikian pihak KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM mulai 2019 hingga 2022 terkait dengan status kepemilikan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, kata Alex, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH. Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, kata dia, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar 4 miliar rupiah. Selain itu, kata Alex, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sekitar 3 miliar rupiah. Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil rapat umum pemegang saham, RUPS, PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana. Ia mengatakan bahwa HH memberikan kembali uang sekitar 1 miliar rupiah untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT. KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar 8 miliar rupiah dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan. HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Tim Rajawali melaporkan dari Jakarta. Bang, tanggapan Bang, peradilan diberhentiin di Jakarta apa Bang? Mau mana Bang? Pak Wamen mana Bang? Bang Adli udah ngajuin peradilan sebagai saksi ya Bang? Ya. Ada ini arahan dari Pak Yasin mungkin Pak. Arahan dari Pak Yasin.